Cik. Satu. Cik. Cik. Satu. Cik. Satu. Yuk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah di tempat ini? Puji Tuhan. Percaya pasti dalam pemeliharaan Tuhan selalu. Amin. Haleluya. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya saya undang untuk pembukaan ibadah. Bukan doa, pembukaan ibadah pada hambanya Bapak Sali. Kita satu dalam doa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah kekuatan dan sukacita kami Bapa. Kami bangga dan kagum punya Allah seperti Engkau Bapa. Sebab Engkau sudah memelihara menjaga kami sepanjang malam hingga pagi menjelang siang hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sampai dengan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Ini satu anugerah yang luar biasa bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai ibadah ini Bapa, kami mau mengundang hadirat Bapa. Biar Engkau bertata dalam ibadah ini Bapa. Bahkan pujian, penyembahan kami Bapa berbau harum atas tatamu Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau memelihara setiap kami, biar setiap kami hari ini sehat. Biar kami selalu semangat melayani Engkau Bapa. Sehingga hidup kami diberkati, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, baik di tempat ini maupun di rumah Bapa. Engkau hadir dalam ibadah kami Bapa. Kami percaya, walaupun di rumah kami melakukan dengan ibadah dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau melayani hari ini, Engkau pakai setiap yang melayani hari ini Bapa. Engkau urapi yang melayani hari ini Bapa, pakai dengan dahsyat dan luar biasa Bapa. Bahkan Engkau berfirman hari ini Bapa. Engkau pakai hambanya, jaga firman hari ini, biar firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga hidup kami mencerminkan kehidupan firman itu sendiri Bapa. Kami bukan hanya membaca atau mendengar firman itu Bapa, tapi kami mau melakukan firman itu dengan kekuatan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau mengambil alih dalam ibadah ini Bapa. Engkau bertata, Engkau pimpin ibadah ini Bapa. Sehingga ibadah ini ibadah kemenangan, ibadah yang penuh dengan mujizat Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan rangkaian ibadah ini hari ini Bapa, dari awal sehingga penghabisan Bapa. Dan kami taruh dalam tangan pengasihan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Sali. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami. Kami mau tinggikan, kami mau sembah nama-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian, Yesus Kau baik. Kami memuji memuliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Sama-sama katakan Yesus sungguh baik. Yesus Kau sungguh. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Nya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah.
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Saat ini kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Sama-sama akan rasakan hadirat Tuhan tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat ini maupun di rumah, sama-sama puji, muliakan namanya, sembah nama Yesus saat ini. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian dari kami Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi sama-sama puji nama Dia. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami telah masuk dalam penyembahan Tuhan. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi di tempat ini bersama Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yang siap memuliakan, memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Siap bersuka cita Bapak Ibu teman-teman semua? Yang di rumah siap bersuka cita, amin? Amin. Haleluya. Yuk, yang di rumah jangan mau kalah, amin? Yuk kita mau angkat satu pujian. Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendak
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Mari kita angkat pujian ini dari pertama, dari awal sama-sama Bapak. Ibu, sungguh ku percaya padamu, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya. Masih penuh sukacita Bapak Ibu teman-teman semua. Yuk, saatnya kita memberikan persembahan karena waktunya terbatas. Saya persilakan duduk Bapak Ibu yang berada di tempat ini. Saya undang yang untuk doa pembukaan, untuk doa persembahan ibadah pada hambanya Bapak Hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus yang kami kenal dan kami sembah, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa bersyukur Tuhan, memuji, menyembah-Mu, berdoa, bernyanyi, bersorak-sorai dan menari-nari Tuhan untuk membalas semua kebaikan-Mu atas kehidupan kami ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami kuat sampai saat ini Tuhan untuk menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, jadikan persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan berikan kami sukacita dan antusias untuk melakukan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang akan membawa kantong persembahan Tuhan. Pakai mereka lebih lagi dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya Bapak Hari. Sambil kantong persembahan berjalan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat satu pujian yang tadi, yaitu Yesus kekasih jiwaku. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kasih. Dengan gendang puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di tempat ini dan yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka hati kita lebih luas lagi. Saya sudah makin berdiri, Bapak Ibu yang di tempat ini maupun di rumah. Mari kita mau angkat pujian.
Bapa yang baik, bukan dengan kekuatan kami jalani hidup ini, tapi semua karena Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita masuk dalam penyembahan kita. Angkat tujuan ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah. Saya persilakan hambanya untuk membawakan firman. Lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Haleluya. Oh,
luar biasa. Kami terus memandang Engkau dan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh berjalan atas firman-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Bukan orang-orang yang formalitas, melayani, menggebu-gebu, bersorak-sorai, tetapi tidak takut akan Tuhan, tidak ikuti hukum-hukumnya Tuhan. Kami tidak mau di mimbar ini bersorak-sorai begitu girang, tetapi melakukan firman tidak ada. Kami percaya Tuhan, hal dasar yang terus kami pelajari setiap pagi dan setiap malam dalam live streaming, dalam pembacaan firman, bahkan doa-doa kami percaya umat-Mu disadarkan dan umat-Mu menjadi umat pilihan yang layak untuk diacungkan jempol oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kami percaya kami yang melayani di GBI Pipa Belimbing ini adalah orang-orang yang sudah siap. Dalam nama Yesus kami percaya, sekalipun dalam situasi sulit kami tetap bertumbuh, situasi sulit kami tetap maju, karena kami tahu, oh yang lama sudah berlalu tetapi yang baru sudah datang. Kami selalu berpikir akan memulai hal yang baru bersama dengan Tuhan, dimulai ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya kelemahan kekurangan kami, ampuni kami, dan kami akan terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tidak mau mengecewakan Tuhan lagi, karena kami sudah ditebus dengan harga yang sangat lunas, dan semua hidup kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu membuat kami pulang hari ini dengan satu kegirangan, satu sukacita, dan satu perubahan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu bahagianya saya hari ini. Karena apa? Karena kita masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, amin, haleluya. Karena banyak orang saat sekarang ini tidak ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mungkin mereka karena sakit atau karena sibuk dalam bekerja, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang hadir hari ini persiapkan seluruh hidup kita untuk menerima berkat Tuhan, amin. Siap? Amin, siap? Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik juga umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Hari ini saya percaya Bapak Ibu semua aktif mengikuti setiap apa yang kita lakukan di tempat ini. Amin. Haleluya. Saya lihat di sini semua, jemaat-jemaat Tuhan ikut semua. Haleluya. Amin. Luar biasa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus belajar dengan iman yang terus bertumbuh. Amin. Katakan kiri kanan, iman yang terus bertumbuh. Iya, siapa di sini yang pernah nanam tumbuhan atau kembang atau apa aja? Siapa di sini yang sudah pernah menanam sesuatu? Oh, haleluya, rata-rata ya, rata-rata semua pasti pernah menanam ya. Iya, saya juga seperti itu. Jadi saya belajar dari situ bahwa apa yang kita tanam itu harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, coba diapain? Kalau enggak bertumbuh diapain? Iya, dicabut, ganti yang lain, ya kan? Haleluya. Iya, jadi pernah enggak Bapak Ibu membuat satu analisa atau penelitian? Saya rasa belum ya, tapi ini coba. Saya pernah buat itu dua pot. Satu saya tanam begitu saja, enggak pernah saya siram. Dan yang lain saya tanam, saya siram, saya pupuk. Pasti berbeda cara bertumbuhnya ya. Ya, berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Perbedaannya itu luar biasa. Yang satu lama-kelamaan akan mati. Yang satu semakin berkembang dan bertumbuh. Berkembang itu udah bertumbuh. Dia menghasilkan bunga, amin. Sehingga saya tidak lagi berjemur di matahari yang sono, yang direbut orang. Saya berjemur di matahari sendiri. Ada bunga matahari di depan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, iman yang terus bertumbuh seperti kembang atau pohon. Dia akan terus bertumbuh sekalipun dalam keadaan panas, hujan, ataupun dalam teriknya begitu matahari. Tetapi dikatakan akan berbeda pohon atau tumbuhan yang selalu dirawat sama yang tidak dirawat, yang tumbuhnya dekat air dan yang tidak dekat air, pasti berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus kita pelajari di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kita akan menemukan hal yang dahsyat di situ. Namun perhatikan di ayat 20 saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu.
Tes. Cek 1 2, oke. Ya, mohon maaf. Ya, inilah elektronik ya. Oke, makanya selalu didoakan biar jangan ada gangguan apa-apapun ya. Haleluya. Ya, oke, streamingnya digedein dikit biar jemaat yang di rumah biar kita bisa dengar. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam Matius 17 ayat 20, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Haleluya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan, Tuhan ya menginginkan ataupun merindukan kita sebagai anak-anaknya, iman yang teguh. Amin. Haleluya. Tetapi bagaimana caranya agar iman kita teguh ini perlu perjuangan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak bisa iman kita dikatakan teguh, bertumbuh, berbuah kalau kita sendiri tidak mau untuk diajak bertumbuh. Iman yang teguh, saya pernah katakan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Justru dalam keadaan yang sulit, keadaan yang berat, kita mampu menerobos dan kita bisa berjalan teguh, berarti di situ akan kelihatan iman kita teguh atau tidak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tumbuhan, kalau tumbuhan itu dikatakan bisa bertumbuh, dia butuh matahari juga, dia butuh hujan juga, dia butuh juga pupuk. Jadi semua itu mendukung pertumbuhannya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau tim yang ada saat ini, saya rindu iman kita teguh, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Semakin lama kita mengikuti Tuhan, bukan semakin turun tetapi semakin naik. Jangan mau biasa-biasa. Kalau imannya, rohaninya biasa-biasa, maka keadaannya juga pasti biasa-biasa. Sering saya katakan, waktu iman kita teguh, rohani kita tetap bertumbuh, maka berkat-berkat kita juga mengikuti pertumbuhan itu. Haleluya. Itu jelas Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan dikatakan hanya sebiji sesawi. Wah. Ngerti biji sesawi? Memiliki iman sebiji sesawi dikatakan begini. Bahwa biji sesawi ini saya lihat di terjemahan lain itu dikatakan sangat kecil itu bijinya. Bahkan bisa dikatakan sebagai biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi Bapak Ibu, ada tapinya. Jika ditanam dan bila sudah tumbuh, tahu ditanam, tumbuh ya. Sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain. Wow. Kecil, tapi kalau sudah bertumbuh lebih besar daripada sayuran yang lain. Malahan akan tumbuh menjadi pohon yang besar melebihi pohon-pohon lain. Sehingga dikatakan burung-burung dapat berlindung atau bersarang di cabang-cabangnya. Wow, luar biasa. Kecil tadi bijinya tetapi bisa menjadi berkat bagi burung. Amin. Haleluya. Itu ada di Matius 13 ayat 32 ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pula halnya dengan iman ya. Kita sering katakan iman. Tetapi iman kita tidak boleh pasif Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman yang pasif itu dia tidak bisa bertumbuh. Dia akan kerdil terus sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau kita pasif. Jadi iman itu harus aktif. Haleluya. Dan bertumbuh. Makanya di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian 2-3 ya. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu, kebajikan. Terus dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih,
akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus berusaha untuk bertumbuh. Amin. Jadi kalau ada sesuatu dalam perjalanan, saya katakan perjalanan sebagai anak-anak Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin selesai dalam masalah. Justru semakin besar masalahnya, besar persoalannya, besar tantangannya. Tetapi saya mau katakan, waktu kita terus maju, sekalipun kita mungkin secara tiarap, sampai tiarap, jongkok, terseok-seok berjalan. Tetapi percaya Bapak Ibu, waktu kita terus berusaha, sesuai dengan firman Tuhan katakan, maka iman kita menjadi iman yang terus bertumbuh. Amin, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 ini mari kita coba ulang-ulang dalam pikiran kita. Kita baca, kita pikirin, kita renungkan, kita lakukan. Saya percaya iman kita hari demi hari harus bertumbuh seperti tanaman yang ditanam. Dia tidak pengaruh hujan ataupun panas. Karena apa? Karena dia terus mau bertumbuh. Justru ada panas, ada hujan, saya katakan tadi, dia akan lebih cepat bertumbuh. Ada kembang yang saya tanam, kalau nggak kena matahari, dia itu nggak mau berbunga gitu ya. Dia nggak mau berbunga, justru kena matahari dia berbunga. Begitu juga hidup kita, iman kita, justru ada tantangan, ada ada badai, ada banjir, penting ada topan juga. Saya percaya itu membuat iman kita semakin kelihatan pertumbuhannya dan kokohnya itu kelihatan. Saya percaya Bapak Ibu, beberapa waktu ke belakang ini semua kita mengalami tantangan, mengalami badai, goncangan. Tetapi saya percaya ke depan sekalipun ada goncangan, kita akan tetap kuat, amin. Karena kita sudah melaluinya, kita sudah menang atas itu. Tetapi berhati-hati, waktu kita menang atas tantangan yang satu, Tuhan akan izinkan tantangan yang berikutnya kita jalani. Untuk apa? Untuk melihat kekuatan kita sampai di mana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah yang pertama langkah menuju kepada pertumbuhan iman. Saya mau katakan yang pertama, karib dengan Tuhan. Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan? Karibkah? Atau hanya kenal seperti kita kenal sama Bapak Presiden? Atau mungkin sepertinya kita kenal kepada Messi gitu ya. Halo? Bagaimana karibnya kita? Apakah karib kita itu sama seperti kita suami istri? Halo? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus jalin keakraban, keintiman kita dengan Tuhan. Itu yang pertama, agar iman kita bertumbuh. Tanpa kita jalin hubungan yang karib dengan Tuhan, kita tidak bertumbuh. Tetapi waktu kita jalin, pagi-pagi kita datang. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan mengucapkan itu, menyanyikan pujian itu. Saya percaya keakraban kita dengan Tuhan akan tetap terjalin dengan baik. Amin, haleluya. Bahkan malam-malam kita datang, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sambil kita angkat tangan kita katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Tuhan, syukur bagimu. Waktu pagi kita datang kepada Tuhan, malamnya juga kita datang kepada Tuhan. Itu menandakan hubungan yang akrab, kekariban dengan Tuhan. Amin, haleluya. Karena kita tidak bisa lepas daripada Tuhan. Kalau bisa dipilih, pilih mana? Lepas dari dunia ini atau lepas daripada Tuhan? Lebih baik lepas dari dunia ini, tetapi tetap berhubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu jelas. Jadi keakraban kita dengan Tuhan, kita akan mendengarkan Dia berfirman. Kita akan mendengarkan apa yang Dia akan rencanakan dalam hidup kita. Justru karena kita tidak akrab dengan Tuhan, kita tidak bisa dengar. Amin. Haleluya. Karena kita akrab sama satu dengan yang lain, maka saya tahu apa yang menjadi isi hati Bapak Ibu. Saya tahu pergumulan Bapak Ibu. Saya tahu visi Bapak Ibu ke depan seperti apa. Karena kita karib. Sama kalau kita karib dengan Bapa di sorga, saya percaya kita tahu rencana Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap rencana-rencana di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Makanya Bapak Ibu sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jangan pernah putus. Kalau nggak ada kuota minta kepada saya. Amin. Jangan ketawa, jujur. Minta kepada saya. Saya akan hubungkan kepada orang yang punya kuota. Dan bayar. Amin. Haleluya. Sediakan waktu untuk berdoa. Jangan awal-awal semangat. Tapi berikutnya mulai telat, mulai hilang. Haleluya. Tetap semangat, amin. Haleluya. Yang tidak ada Facebooknya, yang gak bisa melihat, ada YouTube-nya. Makanya saya kirim lagi share ke grup. Biar yang tidak ada Facebooknya boleh mengikuti sekalipun bukan pas di jamnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, baca juga Alkitab. Dengarkan firman setiap hari. Dan terus melekat kepada Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 4b dikatakan Bapak Ibu, atau ayat 4 dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak bisa berbuah atas dirinya sendiri. Tetapi dia dikatakan kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Jadi tidak bisa lepas daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tetap jalin keakraban kita dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah juga, amin. Iya, saya percaya kita pasti mengamenkan. Karena kita sudah mengerti sebenarnya kalau kita lepas daripada Tuhan kita tidak bisa hidup. Makanya apa yang Tuhan katakan lakukan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat jemaat-jemaat Tuhan. Kemarin saya ngobrol sama Bu Gem. Waktu corona ini, situasi sulit ini, jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh, saya bilang. Bertumbuh dalam bidang apa katanya? Saya katakan dalam memberi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bertumbuh dalam memberi. Waktu belum ada corona, kita lihat yang memberikan, saya bukan masalah jumlah ya Bapak Ibu, maaf ya, bukan masalah jumlah. Tetapi kesetiaan mereka mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saya melihat luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya melihat daftarnya, banyak sekali. Berarti ada pertumbuhan di dalam situasi sulit itu. Haleluya. Karena apa? Karena semua berasal daripada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian pertahankan itu, pertahankan itu. Karena apa? Karena itulah dasarnya Tuhan untuk memberkati kita. Dasarnya Tuhan untuk mengangkat kita lebih tinggi. Jangan main-main. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara sekalian. Teruskan apa yang sudah baik kau lakukan. Jangan pernah undur dari situ. Makanya semua di tempat ini saya ajarkan. Orang tua saya juga saya ajarkan perpuluhan. Kemarin mereka dapat uang banyak kemarin. Artinya dapat dari pemerintah. Kasih perpuluhan saya bilang. Jangan dulu lantai dulu kata istri. Udah lantai bayar perpuluhan kasih saya bilang. Mama saya bilang siap Pak Pendeta. Karena mereka sudah ngerti itu firman. Ya,
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mau ajak Bapak Ibu agar Bapak Ibu diberkati semua. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang berjanji akan diberkati, berhasil dan beruntung. Tetapi waktu kita diperkatakan seperti itu, ikuti cara-caranya Tuhan. Amin. Sekalipun sulit untuk memberi, sulit, berat, banyak kebutuhan. Tetapi saya percaya waktu kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap taburan kita. Dan apa yang kita tabur, kita tuai. Amin. Haleluya. Jangan berpikir hanya sekarang, penting bulan ini selesai dulu. Tapi bulan berikutnya kita berpikir seperti apa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita hanya nanti sebagai penonton. Kita hanya gigit jari melihat orang-orang lain diberkati Tuhan. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu percaya dengan saya sebagai hamba Tuhan, apa yang saya perkatakan, coba lakukan dengan setia. Saya tidak bicara tentang jumlah Bapak Ibu. Saya tidak bicara tentang nilai. Tetapi waktu kau menabur, tanganmu yang menabur diberkati Tuhan. Haleluya, diurapi Tuhan. Dan engkau mampu melakukan hal-hal yang besar. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bertumbuh. Terus ketaatan. Kenapa ketaatan ini penting untuk pertumbuhan iman kita? Yang pertama Bapak Ibu, mari turuti setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Sehingga iman kita terus bertumbuh. Tanpa ketaatan kita tidak akan bisa bertumbuh. Bukan yang dilihat manusia, tetapi yang dilihat Tuhan. Hati-hati. Manusia bisa melihat kita, wow dahsyat ya, luar biasa ya, hebat ya, berkobar-kobar ya. Tetapi sebenarnya Tuhan menilai kita tidak ada apa-apanya. Jadi saya mau di situasi sekarang ini tetaplah kita terus bertumbuh di dalam iman. Haleluya. Saya melihat orang-orang tua, mereka menabur, mereka memberi. Bukan karena mereka banyak uang, tetapi karena mereka sudah awali dari awal menyelesaikan sampai akhir. Amin. Untuk apa? Untuk mendapat apa yang menjadi upahnya di sorga. Haleluya. Bahkan di bumi ini juga dia mendapat upah. Haleluya. Kemarin saya lihat, Ibu Uta Gaul. Masih ingat kan Ibu Uta Gaul yang duduk di sana itu? Anak-anaknya semua diarahkannya untuk melakukan firman. Itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Halo? Iman kalau tidak disertai perbuatan, ini agak keras dikit. Ya, apapun tanggapan Bapak Ibu yang tempat ini atau yang di rumah, karena saya rindu kita bertumbuh terus, amin. Bukan hanya gereja ini yang diperindah, diperbaiki, diperbagus, bukan. Tetapi Bapak Ibu juga diperindah oleh Tuhan lewat berkat-berkat yang kau alami. Bisnismu diberkati oleh Tuhan, haleluya. Keluargamu juga diberkati Tuhan. Jadi semua. Jadi tidak ada lagi yang tidak diberkati, haleluya. Dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernahkah kita, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dan yang ada di rumah. Pernahkah Bapak Ibu merasa tertuduh kalau Bapak Ibu tidak melakukan firman? Pernah enggak? Merasa tertuduh gitu loh, aduh. Pernah enggak? Kalau tidak pernah berarti rohani Bapak Ibu mati. Tetapi kalau tertuduh itu Roh Kudus dan Bapak Ibu dalam pertumbuhan itu. Dan waktu merasa tertuduh lakukan sekalipun berat. Haleluya. Amin. Saya mau kita ini bertumbuh lebih dahsyat lagi. Lebih cepat daripada yang lainnya. Sehingga nyatalah sekalipun gereja kita ada di kampung, tapi berkatnya berkat kota. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi saya rindu ke depan kita semakin dahsyat dipakai Tuhan dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita menjadi orang-orang yang diberkati. Haleluya. Jadi Abraham diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji Tuhan karena iman dan ketaatannya telah teruji. Jadi tidak ada berkat Tuhan turun bagi orang yang belum dewasa secara rohani. Karena apa? Karena Tuhan memberkati anak-anaknya, dia rindu anak-anaknya bisa menikmati berkat ini dengan sukacita dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena masalah, waktu persoalan, waktu nggak ada uang, nggak ada berkat, kita bisa bermasalah. Tetapi waktu kita diberkati Tuhan juga bisa menjadi bermasalah. Itu yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga mari waktu kita mau bertumbuh secara maksimal, tetaplah taat. Haleluya. Taat. Digoncang masalah tetap taat.
taat. Banyak pergumulan, banyak biaya hidup, tetap taat. Karena apa? Ketaatan itu adalah alasan Tuhan untuk memberkati kita. Karena Tuhan tidak mau diintimidasi ataupun didakwa oleh yang lain. Tuhan tidak mau malaikat-malaikatnya bilang, Tuhan janganlah. Sebab hidupnya aja belum beres. Dia nggak taat kok diberkati. Lebih baik no. Yang di sudut sono nih dia taat nih, taat. Mendingan berkat di sana. Oh iya ya. Oh haleluya. Kita aja manusia bisa berpikir seperti itu, apalagi Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, amin. Dan Tuhan tidak pernah salah, pernah saya ngomongkan kalau ada corong-corong ya, kita ini ada corong di atas kita nih, corong-corong berkat. Tuhan tidak pernah salah menurunkan ke corong itu. Kalau sudah bagian kita pasti terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat wajah-wajah kita segar-segar nih. Diberkati nih, amin. Haleluya. Jadi waktu kita segar wajahnya diberkati Tuhan, mari lakukanlah apa yang dikatakan firman. Taatlah kita kepada firman. Saya percaya upah daripada ketaatan kita pasti terima. Haleluya. Yang pertama iman kita semakin bertumbuh dengan luar biasa. Haleluya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu nggak lama-lama, ujian. Haleluya. Siapa di sini pernah sekolah? Semua pernah sekolah ya. Siapa pernah ujian? Semua pernah ujian. Oke? Ada kalanya Bapak Ibu Tuhan izinkan masalah dan penderitaan terjadi. Ya atau ya? Jadi kalau ada masalah, ada penderitaan, itu hal yang wajar. Amin. Jangan pernah lari daripada panggilan kita. Tetap bertahan waktu ada masalah, ada penderitaan. Haleluya. Sebab begini, masalah persoalan yang kita alami itu bukan tujuan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak pernah bertujuan membuat masalah, penderitaan dalam diri kita. Sekalipun dia izinkan itu. Tetapi tujuan Tuhan adalah lebih kepada pendewasaan ataupun proses pendewasaan iman kita. Haleluya. Bisa terima ini? Jadi bukan masalah persoalan atau penderitaan, fokusnya Tuhan dalam diri kita. Tetapi dia lebih fokus agar kita lebih dewasa, lebih mengikuti setiap proses-proses itu. Haleluya. Sebab Tuhan ingin melatih iman kita. Supaya makin lama makin teguh, makin lama makin bertumbuh. Dan cara orang yang bertumbuh imannya itu pasti berbeda. Cara mengambil keputusan, cara dia memuji-muji Tuhan, cara dia untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini satu hal yang sangat penting saya katakan bahwa kita harus memiliki iman yang terus bertumbuh. Amin. Karena situasi, kondisi, masalah tetap bertumbuh. Iya kan? Masalah yang kita hadapi sekarang ini semakin bertambah-tambah. Kalau dulu ya masih musiman lah ya. Tapi sekarang udah 2 tahun Bapak Ibu. Iya kan? Kalau terjadi lagi ke depan lagi. Kalau belum selesai berarti ada ujian yang lebih berat lagi. Halo? Jadi kalau iman kita tidak kita latih untuk teguh, untuk tetap bertumbuh. Maka kita akan ditimpa oleh keadaan yang sekarang. Sehingga yang tadinya zaman ini sudah membawa orang kepada kepentingan diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain, maka itu semakin bertambah. Jadi hari ini mari ambil keputusan dalam diri kita. Kita harus bertumbuh terus, amin. Haleluya, kita harus bertumbuh terus. Kalau kita tidak bertumbuh, maka kita akan mengalami masalah demi masalah. Dan kita lama-lama menjadi kerdil dibuat masalah itu. Dan kita tidak bisa lagi untuk bangkit. Tetapi sebelum masalah itu membuat kita kerdil ataupun menekan kita, kita naik ke atas. Amin. Iman kita naik ke atas. Sehingga apapun yang terjadi kita tidak di bawahnya, kita tetap di atasnya. Sehingga masalah bagi kita bisa katakan masalah bukanlah masalah apabila tidak dipermasalahkan. Karena rohani kita sudah di atas masalah persoalan yang ada. Tantangan yang ada, kesulitan yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mari kita tetap berjuang. Amin. Perlu perjuangan. Tidak ada sesuatu yang kita raih dan itu yang terbaik kalau tidak
perjuangan. Jadi saya percaya kalau Tuhan yang memanggil kita hari ini untuk tetap ada di jalurnya Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengokohkan kita dan kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang boleh saya sampaikan kepada kita. Biarlah iman kita tetap menjadi iman yang teguh, dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengalami hal-hal yang besar. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus merasakan hadirat Tuhan lewat apapun, baik waktu kita dalam duduk, tidur, berdiri, bahkan melakukan kegiatan kita terus merasakan kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan itu memimpin hidup kita dan kita akan tetap sampai dan mengalami kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, sebelum kita tutup, ada pengumuman. Ya, puji Tuhan, melalui doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan taburan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan juga yang ada di rumah, teman-teman FB semua, di belakang sana sudah ada granit Bapak Ibu, sudah kita beli kemarin, kebenaran dapat yang bagus, dan doa kita kan Indonesia, ya kan, bagus dan murah, gitu ya. Sudah dapat kemarin, kita udah beli sekitar 100 meter ya, 100 meteran. Luar biasa, cukup untuk ini. Jadi tadi pagi saya udah bicara kepada tukangnya dan dikatakan dia sedang mengerjakan, kebenaran ini tukangnya spesialis pasang marmer sama granit ya. Jadi dia bilang waktu saya Senin depan baru bisa, karena minggu ini saya mau menggantikan ada beberapa teman saya yang cuti katanya ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa terus, kita tetap masih ada kekurangan sekitar 12 juta. Ya, sekitar segitu Pak ya, Pak Arifin. Oke, ya, walaupun lunas tetap masih 12 juta ya. Tetapi waktu kita mulai, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya percaya Tuhan tidak akan terlantarkan pekerjaannya, karena kita hanya pekerja, Tuhan yang pemilik. Amin. Jadi kita berdoa selalu. Amin. Haleluya. Jadi Senin depan baru bisa kita kerjakan. Jadi mungkin minggu ini apa yang kurang kita akan beli pasir, semen dan yang lainnya. Sehingga waktu hari Senin mulai sudah tersedia semuanya. Amin. Bapak Ibu bantu dalam doa sehingga semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan rencana kita. Karena rencana kita biasanya itu yang biasa-biasa. Tapi kalau rencana Tuhan selalu di atas daripada rencana kita. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Karena kita tetap memikirkan pekerjaan Tuhan yang diamanatkan kepada kita bersama. Jadi bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab Bapak Ibu semua juga. Karena ini adalah milik kita bersama. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita yaitu tetap ada setiap jam 4.40 itu ada doa pagi. Dan juga jam 8 malam ada mesbah keluarga ya. Jadi jangan bosan-bosan. Saya katakan tadi kalau nggak ada kuotanya tinggal telepon saya. Nanti saya sambungkan ke yang punya kuota ya. Haleluya. Jadi tidak alasan tidak ada kuota. Tapi Sabtunya bayar ya. Iya, atau langsung ke Bu Herna. Tapi bayar. Pak Gem juga bayar kan? Bayar. Pak Gem kalau bayar gede loh, 190 kemarin ya. Gak apa-apa, rugi gak apa-apa, uang mak, tapi Tuhan buka jalan, amin. Haleluya, jadi jangan takut rugi kalau itu kepentingan Tuhan. Dan ibadah kita berjalan seperti biasa, kita belum ada tembusan untuk ibadah secara offline semua keseluruhan jemaat. Jadi kedatangan kita begini-begini aja dulu, yang tidak ada standby di rumah boleh datang ke tempat ini, enggak apa-apa, nanti kita atur jaraknya. Terus nanti selesai ini latihan ya, latihan untuk ibadah minggu. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada lagi pengumuman yang lain. Saya percaya kalau ada jemaat-jemaat yang sakit ataupun mungkin dalam keadaan COVID ini ada yang mereka mungkin kesulitan ya, bukan kekurangan tapi mungkin Tuhan izinkan untuk mengalaminya, di rumah tidak ngebul lagi ya. Ini saya katakan kepada kita semua khususnya tim ya atau koordinator, sekretaris, tolong diperhatikan, langsung laporkan kepada saya ya. Biar saya laporkan lagi kepada yang punya uang, yaitu
bendahara gitu loh kira-kira ya. Jadi semua berfungsi ya. Jadi saling connect semua ya. Kalau ada yang sakit, ada yang butuh untuk saat ini mungkin keadaan di rumahnya. Artinya Tuhan izinkan, bukan kekurangan. Tuhan izinkan untuk kita berkati. Amin. Jadi jangan diam-diam, kalau ada yang tahu, nanti saya juga bertanggung jawab kepada Tuhan jadinya kan. Anakku ada kekurangan, kamu kok nggak pikirkan? Kita akan pikirkan itu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih aman ya sudah, ya kan? Ya tetap bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap bersyukur kalau masih aman dapurnya, tetapi yang nggak aman dapurnya, tidak apa-apa, kita saling tolong menolong semua ya. Paling tidak kita lewati situasi ini semua boleh sukacita. Ya. Oke, saya rasa itu saja dulu. Kalau ada apa-apa nanti boleh langsung kontak Pak Gem secara pribadi ya. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita ini. Dan saya mau tekankan Bapak Ibu, kalau ada yang belum vaksin ya, pengen vaksin, kasih tahu saya biar saya bisa daftarkan ya. Sampai tanggal 17 masih ada kesempatan untuk divaksin. Ada teman hamba Tuhan di daerah Tangerang ini ya. Jadi kalau ada yang mau vaksin dan dia tidak bermasalah tentang kesehatannya, kita akan vaksin ya. Haleluya. Oke, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan, dan memperluas, katakan daerahku Tuhan, amin, daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada siang hari ini urapan-Mu turun atas kami semua. Bahkan bagi umat-Mu yang datang di tempat ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya pengurapan Allah yang dahsyat terus mengalir atas hidup kami. Sehingga lewat pengurapan itu kami mampu terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kalau zaman dulu ataupun tempo hari kami diberkati, disertai, bahkan ditolong. Kedepannya juga umat-Mu semua mendapat pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap yang ambil alih dalam pelayanan ini, berkati mereka berlimpah-limpah. Bahkan umat-Mu semua berkati berlimpah-limpah. Kami tahu situasi ini bukanlah situasi yang enak dan membuat kami bisa lebih aman berjalan. Tetapi perjalanan ini perlu kehati-hatian. Sehingga kami terus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan beritahukan dan kami bisa mendengarnya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami teringat dengan umat-Mu yang sakit hari ini, yang di dalam proses penyembuhan, khususnya bagi Bapak Manulang. Dalam nama Yesus, kesembuhan mujizat terjadi atas hidupnya. Dan kami percayakan dia ke dalam tangan-Mu. Apapun rencana Tuhan yang terbaik, biarlah terjadi atas Bapak Manulang. Bahkan keluarga
mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, iman yang terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Bahkan kami tak lupa dengan Ibu Santi, mari nyatakan kuasa-Mu, terus sempurnakan kesehatannya sehingga dia bisa kembali bersama kami untuk melayani Engkau lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Itu apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dalam minggu-minggu ini, biarlah menjadi minggu-minggu berkat, minggu mujizat, lewat kesehatan, lewat pekerjaan bisnis, lewat keluarga kami, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan, karena darah Yesus membentengi, memagari dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala belalang pelahap dijauhkan daripada ladang-ladang umat-Mu, karena mereka setia menabur, bahkan mereka setia dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa hari ini Tuhan mau mengurapi kita dengan urapan yang baru, dan kita percaya setiap pergumulan gereja buat kebutuhan 12 juta, buat uang tukang, bahkan juga biaya-biaya buat yang lainnya. Kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi, sebab Tuhan yang punya rencana. Oleh karena itu, aminkan setiap doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang ke tempat kita masing-masing dan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu.